historia y ser el equipo con mejor puntuación de la historia del Girona en Primera División. Ese es el sueño que tenemos. Els grans reptes nostres des de l'inici de tot. Siempre les digo lo mismo, vamos a empezar a construir, pero no empecéis a construir desde aquí arriba, que estamos muertos. Otra vez vamos a coger con humildad el día a día y a trabajar. Bukan Real Madrid dengan Jude Bellingham-nya, bukan pula FC Barcelona yang tengah alami banyak masalah, apalagi Atletico Madrid yang menjadi penantang gelar abadi. Girona muncul sebagai nama yang mengejutkan sepak bola Eropa. Datang sebagai tim yang tidak punya sejarah mencengangkan, Girona berhasil menciptakan gebrakan. Mereka terlibat dalam perburuan gelar La Liga dan tak jarang merepotkan tim-tim favorit juara. Apa yang sebenarnya dilakukan Girona? Bagaimana mereka bisa mengalami pertumbuhan pesat hingga berpotensi menciptakan sejarah besar? Girona bukanlah tim yang syarat akan trofi. Mereka tak punya kiprah mentereng di kompetisi La Liga. Bahkan meski sempat promosi ke kompetisi tertinggi Spanyol pada tahun 2017, Girona kembali terlempar ke Segunda Division 2 tahun berselang. Setidaknya selama kurang lebih 2 musim mereka bermukim di Segunda, pelatih bernama Miguel Angel Sanchez Munoz atau Michel akhirnya mampu membawa Girona kembali ke kasta tertinggi Spanyol pada tahun 2022. Sejak saat itu, ia terus dipertahankan hingga sekarang. Ketika menilik lebih jauh kesuksesan yang diraih Girona, maka ini erat kaitannya dengan Manchester City. Ya, tepat pada tahun 2017 silam, Girona menjadi salah satu dari klub pertama yang masuk ke dalam jaringan global Manchester City Football Group atau CFG. Sejak saat itu, mereka mendapat manfaat dari keahlian dan struktur organisasi The Citizens. Dalam hal ini Girona turut mendapat keuntungan dari pemain yang bernaung di bawah City Football Group. Nama yang cukup populer adalah Tati Castellanos. Pada musim 2022-2023, pria berusia 25 tahun tersebut mampu mencetak 14 gol untuk Girona sebelum akhirnya dilepas ke Lazio dengan mahar 20 juta euro. Pada musim ini sendiri, banyak pemain Girona yang terkoneksi dengan City Football Group. Sebut saja Savio, pemuda 19 tahun asal Brasil yang ditarik dari Troyes, sukses menciptakan 5 gol dan 7 assist dari 22 pertandingan yang dijalani. Lalu masih ada lagi Yan Couto, pemain milik Manchester City yang sejauh ini sudah menciptakan 7 assist dari 21 pertandingan. Jangan lupakan pula nama Yangel Herrera dan tentunya sang orkestra lini tengah Alex Garcia yang sempat menimba ilmu di Manchester City. Hubungan Girona dengan City terjalin dengan sangat baik di dalam maupun di luar lapangan. Bahkan presiden eksekutif klub tidak lain adalah Pere Guardiola, saudara laki-laki Pep Guardiola. Pere Guardiola bertanggung jawab atas tersusunnya organisasi yang dibentuk Girona. Dengan ilmu dan segudang pengalaman yang dimiliki, Pere Guardiola juga sukses membuat Girona menjadi klub yang terlibat kerjasama dengan sejumlah brand besar, serta mampu mengelola aktivitas transfer dengan baik. Namun akan sangat salah jika menganggap Girona sebagai semacam City Light, sebab kepemilikan CFG hanyalah salah satu dari banyak faktor kesuksesan mereka. Selain segelintir pengambil keputusan yang memiliki koneksi dengan City, klub ini juga dijalankan oleh 2 orang lokal yang memahami betul seluk-beluk klub Girona. Mereka adalah Delphi Gelly yang menjabat sebagai presiden klub, serta Quique Sarcel yang berperan sebagai direktur olahraga. Kepemimpinan 2 sosok tersebut sukses menciptakan stabilitas dan tujuan yang jelas bagi Girona. Dalam hal ini, Quique Sarcel mendapat pujian yang cukup meriah. Bekerja dengan anggaran yang ketat, Sarcel berhasil mendapatkan pemain berpengalaman seperti Daley Blind. Kemudian ada bek kiri muda bernama Miguel Gutierrez dari Real Madrid, serta tentunya bek tengah Eric Garcia yang sempat merumput bersama FC Barcelona.
Melalui bantuan Pere Guardiola pula, Quique Sarcel mampu mengidentifikasi sejumlah permata Ukraina. Sebut saja Viktor Sigankov dan pemain andalan saat ini Artem Dovbyk yang direkrut dari SK Dnipro 1 pada musim panas tahun lalu. Setelah segala hal di luar lapangan mampu ditata dengan baik, maka proses paling penting bagi kesuksesan sebuah klub adalah performa di atas lapangan. Saat ini, performa Girona berada pada titik yang mengesankan. Mereka benar-benar menjadi ancaman dan terus membuntuti Real Madrid di puncak perburuan gelar. Hal ini merupakan buah dari kecerdasan sang pelatih Michel dalam meramu skuad yang ada. Meski tidak memiliki riwayat mentereng, Michel berhasil membuktikan fleksibilitasnya sebagai juru taktik. Dipengaruhi oleh filosofi City Football Group yang terdefinisi dengan jelas, Michel melahirkan gaya bermain menyerang dan berbasis penguasaan bola. Perpaduan talenta muda, tua, lokal, dan internasional telah memberikan Girona skuad yang menarik dan serba bisa. Melalui skema yang tidak bisa ditebak, Michel setidaknya telah menerapkan 6 formasi sepanjang musim 2023-2024. Meski sempat diragukan oleh sejumlah pihak, Michel menyulap Girona jadi tim yang berani keluar dan mengambil resiko untuk menang. Sejauh musim ini berjalan, Girona telah mengoleksi sebanyak 17 kemenangan, 4 kali imbang, dan hanya sekali kalah. Selain itu, mereka juga menciptakan sebanyak 52 gol, di mana angka itu menjadi yang tertinggi dari seluruh kontestan La Liga lainnya. Selain menerapkan strategi yang berani dan sangat tepat, Michel juga sukses melahirkan bintang baru di Girona. Sejauh ini, nama Artem Dovbyk menjadi yang paling populer di Girona. Pria 26 tahun yang berposisi sebagai striker ini sudah mengoleksi 14 gol dan 6 assist dari 21 pertandingan. Sementara itu, dari sektor tengah ada nama Savio Moreira yang telah mengoleksi sebanyak 10 assist di semua ajang. Ada juga nama Yangel Herrera yang meski sempat absen akibat cedera, ia kembali berhasil membuktikan bahwa Girona sangat membutuhkannya. Sejauh kompetisi La Liga musim ini berjalan, Yangel Herrera sudah tampil dalam 17 pertandingan dan mencetak 4 gol. Bersama pemain belakang lainnya, nama Daley Blind turut membawa dampak yang sangat besar bagi kesuksesan Girona sejauh ini. Jika Girona bisa terus konsisten mempertahankan performa terbaiknya, maka bukan tak mungkin bila gelar La Liga bisa masuk ke dalam genggaman. Namun para penggemar Girona tidak perlu terburu-buru, cukup menikmati alur sebagaimana mestinya. Sebab bila menilik catatan beberapa tahun ke belakang, lolos ke kompetisi Liga Champions Eropa tentu sudah menjadi tujuan paling ideal dan realistis bagi mereka. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.